Oke, halo semuanya, jumpa lagi di Ardi Kiswan Creation Channel. Kesempatan kali ini akan lebih unik nih karena saya kembali lagi menayangkan wajah saya. Karena sebelumnya kan video saya memang lebih fokus ke meja gitu teman-teman, dan saya nggak menampakkan wajah saya karena memang kemarin-kemarin ruangannya belum ada nih teman-teman ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa lagi ya, karena memang kemarin kan setelah menikah ya, studio yang biasa dibuat video ya itu lagi dibenerin gitu teman-teman. Jadi ya belum sempat ya, dan sampai sekarang pun belum ada lagi gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini masih ada tempat ya yang bisa digunakan untuk saya bisa nyapa teman-teman lagi. Dan kita akan hari ini akan bahas tutorial sekaligus review teman-teman. Oke, yaitu tentang gimana cara mengurangi meleot ketika kita menggunakan stylus pen. Ya, video ini saya buat karena berdasarkan komentar dari teman-teman di video saya sebelumnya, dan menurut saya komentar teman-teman itu bermanfaat banget. Makanya saya buat video ini supaya teman-teman yang lain juga yang belum lihat video saya atau belum paham tentang video saya sebelumnya bisa menambah pengetahuan mereka gitu ya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke. Jadi sebelumnya ketika saya mereview stylus pen Gojodok Universal ini, nah ini di Android saya, itu banyak yang komen ya, karena meleotnya bisa karena bang itu salah tangannya bang, oke bang itu karena tempered glassnya kak ya. Jadi kali ini kita mau saya mau jelaskan gitu teman-teman. Oke, agar teman-teman nggak meleot ya ketika menggunakan Gojodok stylus pen ini, yang pertama dari video saya sebelumnya saya juga sudah sudah meracik, bukan meracik, sudah memilah gitu ya, aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk desain dan lebih lancar ketika kita menggunakan Gojodok ini gitu. Kemudian yang kedua, kemarin ada yang komen ya di video saya sebelumnya, bang pakai tempered glass yang lebih licin gitu ya. Nah ini juga memang saya pikir-pikir ya juga gitu, karena memang sebelumnya di video saya sebelumnya itu menggunakan tempered glass yang biasa banget gitu, dan bahannya itu bukan glass tapi fiber yang kalau dipakai itu agak kasar memang. Dan ternyata ya memang bener itu meleotnya lebih parah gitu. Kemudian saya ganti deh untuk tempered glassnya yang lebih licin gitu ya. Teman-teman boleh deh cari tempered glass yang lebih licin, yang pokoknya yang teman-teman ketika menggunakan itu nggak kerasa seret gitu. Nah ini itu juga bisa mengurangi dari meleotnya gitu. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga perangkatnya. Saya nggak menekankan bahwa Gojodok ini nggak support di beberapa handphone ya, bahwa memang kalau Gojodok ini pasti support di semua Android selama dia itu touchscreen. Nah kemudian kok saya bilang perangkatnya dilihat, kenapa gitu ya. Nah ini pengalaman saya ketika saya menggunakan Redmi Note 10 ya. Redmi Note 10 ini yang biasa itu lumayan lancar meskipun ada meleotnya, tapi ketika saya gunakan di Redmi 10C itu agak patah-patah, nggak cuma meleot aja tapi ada agak patah-patah. Jadi ketika kita gambar itu berat banget gitu teman-teman. Dan hari ini saya akan coba di Redmi 6A ya. Saya akan coba juga di Redmi 6A ini, apakah meleot-meleot juga, apakah macet-macet juga gitu ya. Nah maka perlu diperhatikan gitu teman-teman. Yang pasti teman-teman, ini support kok untuk seluruh Android yang selama dia itu touchscreen teman-teman. Bisa juga dengan ketika teman-teman gambar di handphone di Android itu matiin aja datanya, atau diubah ke mode terbang aja deh. Biar apa? Biar nggak ada misalnya pesan masuk yang membuat proses di CPU-nya semakin berat juga. Kemudian melihat nih teman-teman, kalau memang teman-teman itu handphonenya buat ngerekam aja patah-patah, kemudian buat nonton video aja patah-patah, buat ngechat aja patah-patah, ya jangan juga dipakai juga teman-teman.
ya pasti itu handphonenya sudah uzur ya teman-teman ya, minta diganti pasti. Nah, maka teman-teman harus cari perangkat yang lebih pantas lagi. Nah, kalau cara-cara tersebut sudah dilakukan kok masih patah-patah juga, ya berarti memang perangkatnya ya teman-teman ya harus diganti gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kemudian kalau sudah, nah kemarin juga ada yang komen di channel saya bahwa bang, cara megangnya salah gitu ya, itu karena tanganmu bang gitu, salah nggak bisa megangnya ya. Memang benar, ketika saya menggunakan stylus pen ya, ketika pegangannya nggak nyaman di tangan itu melihatnya lebih parah gitu teman-teman. Jadi kalau usahakan ketika kita menggunakan stylus pen itu lebih nyaman lagi. Oke, langsung aja teman-teman kita akan praktekkan ya. Karena tadi itu nggak bisa saya praktekkan ya, menggunakan handphone dan sebagainya ya, kemudian membersihkan itu akan panjang banget video ini. Maka saya akan praktekkan aja di bagian cara megang stylus pennya ya, supaya melihatnya agar lebih minim lagi gitu. Kali ini saya akan mencoba di handphone Redmi Note 10 dan juga Redmi 6A. Oke, langsung aja. Ini stylus pennya kita buka, yang sudah lama banget kita nggak jumpa ya. Oke, kita hidupkan. Sudah hidup ya. Tutup. Oke, kalau di sini kotor, ini dibersihkan dengan benda yang halus ya teman-teman ya. Benda yang halus biar debu-debu atau apapun yang menempel di sini atau bekas-bekas misalnya lem anti gores gitu ya, itu bisa hilang biar lebih lancar lagi. Oke teman-teman, kita akan coba di Redmi 10C dulu. Nah, kameranya akan saya pindah ke bagian yang lebih dekat. Oke teman-teman, oke sudah ya. Jadi kita akan coba gunakan di handphone Redmi Note 10 dulu. Kita buka aplikasi Ibis Paint ya, karena kita sering pakai Ibis Paint. Buka, kemudian ditambah. Nah, di Ibis Paint pengaturannya gitu ya, agar lebih ringan kalau memang mohon maaf nih handphone teman-teman kurang memadai dalam segi performa ya, kayak handphone saya yang masih mid range ya, menengah ke bawah bahkan, maka resolusinya kecilkan saja ya. Kalau di sini 2K, ini pakai yang ya mungkin SD aja ya, atau low definition aja gitu ya teman-teman ya, LG. Nah, di sini kita sudah buka, kemudian kita akan coba teman-teman. Ya, kalau kemarin gitu ya, saya coba di sini itu melihat-melihat. Kita akan coba dulu melihat, masih melihat atau enggak. Oke, ini terlalu besar, saya akan kecilkan. Ya, tuh. Kalau megangnya salah dan nggak nyaman pasti melihat-melihat. Ya. Oke. Nih, kalau sudah nyaman dia melihatnya lebih sedikit ya teman-teman ya. Karena kalau kita gambarnya pelan nih, dia tuh goyang-goyang gitu teman-teman. Nah, satu yang membuat ini melihat-melihat adalah tadi tuh sama yang dibilang sama komentator yang ada di video saya sebelumnya. Tangannya tuh tremor gitu ya, tangannya tremor, geter-geter, makanya bikin goyang-goyang. Nah, sekarang kita coba pakai penggaris deh, karena saya nggak punya penggaris, jadi kita pakai ini aja. Masih melihat-melihat atau enggak gitu ya. Kita akan gambar pelan di sini. Oke, malah ganggu ya teman-teman ya. Oke, coba di bawah sini. Oke, masih melihat-lihat ya. Jadi kalau meskipun tangan saya tremor ya, ini melihat-lihat, cuman memang dia kalau pakai penggaris lebih sedikit melihat-lihatnya ya. Nah teman-teman, ini kalau gambar harus cepet ya teman-teman ya, megangnya nyaman dan cepet. Karena kalau kayak handphone seperti punya saya ini pasti melihat-melihat ya kalau pelan-pelan gini, apalagi gambarnya masih newbie banget gitu. Ketika mau gambar masih pelan-pelan ya, pastinya membuat gambar kita itu nggak lurus ketika kita membuat garis lurus. Nah teman-teman bisa menggunakan teknik
menggambar cepat. Jadi kalau cepat ini akan lebih lurus ya. Tuh, lebih lurus. Gitu teman-teman. Nah, sekarang gimana nih cara megangnya? Kita akan eksperimen ya, karena saya sendiri pun belum menemukan ya, karena saya baru kali ini mengakalinya itu pakai yang cepat aja selama ini teman-teman. Kalau untuk cara megangnya, nah ini kita cari tahu bareng-bareng. Cuman memang biasanya kalau pas nyaman ya udah gitu aja saya pakai. Oke. Di sini coba ya kita pegang jempolnya ini di garis yang datar ini. Nih. Oke, kemudian pastikan nyaman, kemudian nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Ya. Apakah masih tremor atau enggak? Oke, enggak ya. Oke, kita akan coba membuat garis yang diagonal. Karena melihatnya itu memang pas diagonal. Oke, masih tapi melihatnya halus ya, pasti masih halus. Kalau ini kita sudah handal nih untuk gambarnya. Nah, ini lurus ya, teman-teman. Kita akan coba pegangnya dekat. Nah, apakah mempengaruhi? Oke, ini kecepatan saya gambarnya. Pelan-pelan aja ya, meskipun agak tremor. Oke, dia gerak ya, teman-teman ya, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, kalau terlalu dekat, yang pertama pergerakan tangan kita akan susah, ya. Kedua, macet-macet pasti, gitu. Oke, coba kita akan lebih jauhkan lagi, seperti ini. Oke, kalau terlalu jauh, teman-teman, ya. Kalau ini dari feel tangan saya sendiri ya, ini membuat beban yang depan ini semakin lebih berat ya, lebih berat artinya nggak berat banget, tapi lebih berat dari biasanya, yang membuat kendali dari stylus pen ini akan lebih susah ya teman-teman. Maka untuk kali ini ya, dari saya sendiri gitu, untuk megangnya ya ini jempolnya pas di sini nih ya, biar lebih enak ya bawaannya. Kemudian jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Pas di sini lihat tonnya pas. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Nah, kalau sudah ini kan enak ya nih. Jadi ketika kita nyentuh sini enak, nyentuh sini enak. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Ya, akan kita coba apakah masih melihat atau enggak. Ini tadi yang ini ya teman-teman ya, yang saya pakai posisi ini yang ini nih. Oke, pastinya melihatnya lebih sedikit ya teman-teman ya, dan lebih halus gitu. Kemudian coba kita gambarnya gini deh. Kira-kira melihat enggak nih kalau kayak gini? Oke, saya gambarnya terlalu cepat. Bentar, ini saya lambatkan dulu. Oke, sama aja ya melihatnya teman-teman ya. Atau teman-teman saya gambarnya gini deh. Ini sambil coba-coba ya, eksperimen ya, karena biasanya kan saya cuman gini. Eksperimen, siapa tahu megangnya nggak bener gitu kan. Oke, dan masih melihat-lihat juga. Oke, untuk perangkat yang ini ya, ini melihatnya segini ya teman-teman ya. Menurut saya ini ya satu tadi itu mungkin megangnya saya salah, dan juga memang perangkatnya yang membuat melihat-melihat, karena kemarin kan di video saya sebelumnya dengan aplikasi yang berbeda, tingkat kemelihatannya ini juga beda gitu teman-teman. Oke, kita akan coba di handphone Redmi 6A. Kita akan coba gambar di sini. Kalau dari responnya sih ini nggak macet ya seharusnya. Baru dibilang. Oke, tutup. Jadi kayak gitu ya tentunya, ketika iklan-iklan masuk itu membuat performa handphone kita pasti turun teman-teman. Jadi kita ke mode terbang aja untuk perangkat yang satu ini, karena memang RAM-nya cuma 2 GB. Nih, kelihatan ketika ini nih, ketika gerak aja patah-patah ya teman-teman ya. Oke.
langsung aja kita coba. Ini SD aja. Nah, sekarang kita coba di sini apakah masih meleot atau tremor juga atau enggak. Oke, kok kelihatannya malah patah-patah ya, kayak di Redmi 10C ya. Bentar. Oke, dari responnya aja memang patah-patah ya teman-teman ya. Nah, di sini malah satu nih. Ya, kita lihat nih, bisa ambil pelajaran dari perangkat yang ini. Yang pertama, ketika tempered glassnya nggak bagus, ya artinya kan di sini tempered glassnya udah retak-retak nih. Ini membuat tekanan di handphone kita atau dari stylus pen ini akan ya nggak lancar ya teman-teman ya, nggak lancar. Kemudian ketika digambar juga patah-patah. Kemudian yang kedua, oke, nah di sini kelihatan gak nih melihatnya nih teman-teman. Cuman kalau dengan cara gambar yang deket kayak tadi atau digedein sekalian ya itu nggak kelihatan melihatnya. Ya, cuman di sini karena satu nih tempered glassnya kayak gini ya membuat kita nggak lancar gambarnya, kemudian ada patah-patahnya. Tapi kalau kita gambarnya lebih cepat, ini membuat lancar juga ya, lurus juga. Oke. Oke, mungkin itu teman-teman, dari dua perangkat ini bisa disimpulkan kalau di penggunaan stylus pen ya Gojodoc Universal yang perlu diperhatikan ya, tadi saya ulangi, yang pertama adalah aplikasi yang digunakan, kemudian tempered glassnya carilah yang licin gitu ya. Ini meleotnya kalau teman-teman bandingkan dengan video saya sebelumnya ini lebih mending ya, karena satu ini sudah saya ganti ya, kedua memori tadi sudah saya bersihkan gitu ya, kemudian tangan saya juga sudah terbiasa ya, karena kan sebelumnya karena barang baru datang saya review gitu, jadi tangannya belum terbiasa. Ini kalau dibandingkan dengan video saya sebelumnya, meleotnya ini lebih mending ya, kalau sebelumnya itu lebih parah gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya dari video kali ini, dan teman-teman bisa share video ini supaya lebih bermanfaat bagi orang lain di sekitar teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekian aja, jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.